Bu, mari kita dengarkan sambutan dan arahan serta pemaparan materi mengenai sosialisasi tata cara permohonan SIP Fellowship yang akan disampaikan oleh Dr. Jeffrey selaku Ketua Tim Kerja Perizinan Sekretariat Konsul Kesehatan Indonesia. Pada Dr. Jeffrey, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih Mbak Arum, Bapak Ibu yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Direktur Peningkatan Mutu SDM Kesehatan, yang kami hormati Bapak Ibu para pengelola program fellowship yang ada di Rumah Sakit Kementerian Kesehatan maupun Rumah Sakit Pemerintah Daerah, rekan-rekan tim kerja di Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, dan Bapak Ibu para peserta program fellowship yang berbahagia. Perkenankan kami Bapak Ibu kembali melakukan penguatan ya terhadap sosialisasi SIP fellowship yang kami sudah selenggarakan pada tanggal 28 April yang lalu ya. Namun menurut kami perlu diperkuat untuk pada saat ini karena memang cukup banyak yang bertanya terkait dengan SIP program fellowship ini. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti akan disampaikan hal-hal terkait SIP fellowship ini. Ya. Nanti akan terbagi dua presentasinya. Yang pertama kami akan menyampaikan secara garis besar ya, dan nanti rekan tim kami, Mas Bernard, akan menyampaikan juga tahapan pengusulan SIP fellowship ini step by step. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, di Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, Pasal 684, disebutkan dalam kondisi tertentu, Menteri menerbitkan surat izin praktek bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Jadi ini diterbitkan untuk program intensif, ya, kemudian untuk pendidikan spesialis, juga untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan pada kawasan ekonomi khusus ataupun di kantor-kantor balai kekarantinaan ya. Kemudian untuk pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan, dan untuk percepatan pemenuhan pelayanan kesehatan lainnya. Jadi Bapak Ibu, saat ini kita sudah menerbitkan cukup banyak SIP yang ditetapkan oleh Menteri ya. Pada prinsipnya ini bukan merupakan SIP reguler ya. Kalau SIP reguler itu memang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Namun dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP ini. Bapak Ibu, pengusulan SIP ini memang diharapkan dapat dilaksanakan secara online ya. Dan kita sudah melakukannya secara bertahap nanti melalui satu sehat SDMK, dan nanti tentu dari pengusulan SIP ini akan dilakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan. Jadi Bapak Ibu, proses pengajuan SIP intensif ini tidak serta-merta langsung diterbitkan ya dengan ditandatangani secara elektronik, tetapi harus melalui proses verifikasi. Jadi verifikasi ini dilakukan terhadap persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk yang program fellowship ya, alurnya seperti ini. Jadi nanti rekan-rekan kami tenaga medis spesialis yang mengikuti program fellowship itu nanti login di satu sehat SDMK ya. Kemudian nanti menautkan ke perizinan, dan saat
sudah menautkan ke tautan perizinan di aplikasi KKI, ya nanti ada beberapa hal yang harus dipilih Bapak Ibu, dan ada dokumen yang diupload, ya. Dokumen yang diupload itu adalah eh, pengajuan SIP dari Direktur Utama Rumah Sakit Penyelenggara Fellowship-nya. Jadi kami ulangi Bapak Ibu, yang diupload adalah surat permohonan pengajuan SIP Menteri, ya, yang diajukan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Penyelenggara Fellowship, ya. Jadi itu yang merupakan salah satu syarat ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau itu sudah dilakukan, nanti di sistem perizinan KKI akan dilakukan verifikasi. Ya, verifikasi pertama ini adalah dari rekan-rekan kami, Direktorat Peningkatan Mutu, Mas Dani dan kawan-kawan, ya. Nanti melakukan pengecekan persyaratan SIP berupa STR dan surat pengajuan dari Dirut tadi, ya. Kemudian verifikasi dua ini adalah di Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia di tim kerja perizinan Namet Nakes, ya. Nanti yang kita cek adalah draft SIP-nya. Ini nanti berisi nama, profesi, nomor STR, tempat praktik, dan masa berlaku SIP. Dan nanti setelah itu melalui proses validasi dan tanda tangan elektronik di sistem perizinan KKI, ya. Selanjutnya kalau dokumen ini sudah ditandatangani secara elektronik, nanti Bapak Ibu, para tenaga medis spesialis peserta program fellowship-nya dapat mengunduh SIP-nya di akun Satu Sehatnya tadi. Bapak Ibu, SIP-nya seperti ini nanti bentuknya, ya. SIP-nya bentuknya seperti ini, ya. Di dalam SIP ini tercantum data tempat praktiknya, ya, tempat praktik. Jadi tempat praktiknya misalnya ini contohnya Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Hasan Sadikin Bandung dan Rumah Sakit Jejaring Program Fellowship-nya. Jadi Bapak Ibu di SIP-nya tercantum seperti ini. Jadi nanti di surat pengajuan dari dirutnya Bapak Ibu itu mencantumkan rumah sakit yang menjadi jejaringnya. Ya, jadi nanti Rumah Sakit Hasan Sadikin misalnya memiliki jejaring program fellowship itu di mana saja. Misalnya ada 5 rumah sakit atau 7 rumah sakit, ya, tempat nanti peserta program fellowship Hasan Sadikin ini bisa melakukan praktik di sana dalam rangka eh, mengikuti program fellowship ini, ya. Jadi misalnya di 5 tempat itu, lima, 5 rumah sakit tersebut harus tercantum di dalam surat pengajuannya Bapak Ibu, ya. Ini ini yang perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Kemudian juga disampaikan lama waktu mengikuti program fellowship-nya. Lamanya berapa bulan, ya? Dari bulan apa sampai bulan apa, ya? Karena SIP ini berlaku selama mengikuti program fellowship. Jadi setelah dia selesai selesai mengikuti program fellowship, SIP ini tidak berlaku lagi. Ya, SIP ini tidak berlaku lagi. Ya, jadi lama waktu mengikuti program fellowship-nya di surat pengajuannya perlu dicantumkan. Ya. Dan suratnya Bapak Ibu, suratnya itu dari Direktur Utama Rumah Sakit Penyelenggara Fellowship, ya. Ditujukan kepada Menteri Kesehatan, Sekyu, Dirjen SDM Kesehatan. Jadi suratnya dari Direktur Utama Rumah Sakit Penyelenggara Fellowship, ya. Bukan dari dekan, bukan dari rumah sakit yang bukan penyelenggara fellowship, ya Bapak Ibu, ya. Jadi suratnya dari Dirut Rumah Sakit Penyelenggara Fellowship. Jadi kami melihat ini usulan-usulan masih banyak yang belum tepat, ya. Masih ada yang menyebutkan ini surat keterangan, kemudian surat pemanggilan, ya. Jadi jadi kita Bapak Ibu dalam pengusulan-pengusulan ini saat ini kami mencoba menyampaikan kembali agar Bapak Ibu dapat mengusulkannya dengan tepat, ya.
Jadi Bapak Ibu, dari data yang kami dapatkan dari rekan-rekan Direktorat Peningkatan Mutu, penyelenggara fellowship sampai saat ini ada 22 rumah sakit, ya, 22 rumah sakit. Mulai dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita sampai dengan Rumah Sakit Umum Daerah ISKA Tulung Agung, ya. Jadi ini penyelenggara fellowship di Indonesia saat ini. Jadi yang di luar rumah sakit ini kita tidak akan dapat memproses pengajuan SIP-nya, ya, Bapak Ibu. Ini deskripsi surat permohonan SIP peserta program fellowship, ya, ditujukan kepada Menkes, Sekyu Dirjen SDM Kesehatan, perihal permohonan SIP bagi peserta program fellowship dengan tembusannya ditujukan kepada Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Dan yang kedua kepada Direktur Peningkatan Mutu SDM Kesehatan. Jadi ini Bapak Ibu untuk verifikatornya nanti, ya. Jadi langsung ditembuskan biar nanti kita dapat ketika melakukan verifikasi kita juga sudah memegang suratnya, ya. Dengan melampirkan data ini, nama tenaga medis sesuai STR, ya, kemudian nomor STR, profesi dan spesialisasi, program fellowship-nya misalnya nanti ini spesialis jantung pembuluh darah, program fellowship-nya kardiologi intervensi misalnya, ya. Kemudian tempat praktiknya ini di rumah sakit penyelenggara fellowship dan jejaringnya, ya. Jejaringnya di mana saja itu disebutkan, ya, Bapak Ibu. Karena nanti ini untuk kita melakukan evaluasi dan untuk mitigasi, ya, berjaga-jaga jika suatu saat memang ada yang mengklarifikasi, ya, ada yang mengklarifikasi Bapak Ibu ini memiliki legalitas apa tidak untuk berpraktik di jejaring tersebut, gitu, ya. Jadi rumah sakit jejaringnya juga disebutkan, ya, di mana saja nanti menyelenggarakan praktiknya itu, ya. Kemudian nanti juga ada rumah sakit asalnya, ya, Bapak Ibu. Rumah sakit asal si tenaga medis yang mengikuti peserta program fellowship ini, kemudian lama waktu mengikuti program fellowship. Jadi nanti Bapak Ibu eh, itu tentu datanya disampaikan melalui data Excel biasanya, ya, data matriks seperti itu. Tapi Excel-nya ini dapat diakses melalui link. Jadi kami bisa dapat langsung mengakses usulan dari rumah sakit tersebut, ya. Jadi nanti hal tersebut tolong dicantumkan di dalam link pada surat tersebut, ya, dan mencantumkan narah hubung yang dapat dihubungi melalui WhatsApp ataupun HP, ya. Jadi jika ada misalnya data yang perlu kami klarifikasi, misalnya, ya, ada ketidaksesuaian nama misalnya atau nomor STR-nya, kami bisa langsung menghubungi Bapak Ibu, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya, contoh matriknya, ya. Ini contoh saja, ya. Ini misalnya pengusulan dari salah satu rumah sakit, ya. Ini Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita, ya. Ini contoh saja. Ada yang diusulkan nama sesuai STR-nya ini, ya, Dr. Thomas Daniel Amazing Silalahi, SPBTKV, ya, nomor STR-nya berikut. Kemudian profesi kompetensinya itu spesialis bedah torak kardiovaskular, program fellowship yang diikuti bedah jantung dewasa, rumah sakit penyelenggara fellowship dan jejaringnya, rumah sakit jantung pembuluh darah harapan kita, dan disebutkan nanti Bapak Ibu di mana saja nanti lagi yang merupakan rumah sakit jejaring dari rumah sakit jantung pembuluh darah harapan kita ini, ya. Misalnya saja ada di rumah sakit Tarakan misalnya, ya, atau rumah sakit Pasar Rebo misalnya, ya, dan lain-lain, ya. Jadi nanti selama dia berpraktik di rumah sakit jantung pembuluh darah harapan kita dan nanti di rumah sakit jejaringnya tadi kita contohkan rumah sakit Tarakan, rumah sakit Pasar Rebo misalnya,
yang bersangkutan memiliki legalitas dengan SIP ini, ya Bapak Ibu. Kemudian rumah sakit asal pesertanya itu Rumah Sakit Baligi. Lama penyelenggaranya misalnya 28 Mei 2025 sampai dengan 25 November 2025. Jadi nanti di surat yang ditandatangani oleh Diro tersebut ya juga eh, mencantumkan narahubung ya, narahubung ya. Jadi nanti di bunyi suratnya itu untuk koordinasi lebih lanjut kiranya Ibu Dirjen dapat menugaskan staf untuk menghubungi narahubung kami. Jadi siapa narahubung yang ditunjuk oleh Direktur Utama Bapak Ibu yang bisa dihubungi oleh kami gitu ya, untuk mengklarifikasi data-data yang tercantum di dalam lampiran ya, yang disampaikan di dalam Bitly ini ya misalnya ya. Data ini dapat diakses nanti melalui link Bitly ya. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan untuk pengantarnya ya. Nanti dari Mas Bernard akan menyampaikan step by step-nya. Silakan Mas Bernard. Ya. Baik, terima kasih Dr. Govi atas paparannya. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk format surat keterangan pimpinan rumah sakit penyelenggara fellowship akan disampaikan oleh Bapak Bernas. Bapak Bernas, waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Arum atas kesempatan yang diberikan. Bapak Ibu, saya boleh share screen untuk terkait surat yang dari pimpinan Rumah Sakit Tenaga Fellowship. Ya, apakah share screen saya sudah terlihat? Ya, di sini adalah salah satu contoh untuk surat permohonan surat izin SIP untuk peserta didik program fellowship. Ini yang bagian atas itu biasanya adalah kop instansi. Misalnya tadi dicontohkan saja oleh Pak Jeffrey ada rumah sakit jantung dan rumah harapan kita, maka kop tersebut harus merupakan kop dari instansi jantung dan bulu harapan kita. Dan ini adalah nomor surat yang terdapat pada rumah sakit masing-masing. Dan ini disebutkan untuk perihal ini permohonan surat izin SIP peserta program fellowship pendidikan atas nama siapa aja. Kalau misalnya ada banyak boleh dengan DKK belakangnya. Atau kalaupun ada satu sebutkan saja nama salah satu pesertanya yang ditujukan ke Menteri Kesehatan, CQ, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan. Dan untuk kolom yang ini biasanya itu dapat berupa kata awal-awal untuk dasar penetapan uh, surat permohonan izin. Dan ini adalah bagian di bawahnya itu sebagai bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam proses perizinan SIP. Bersama ini kami lampirkan beberapa proses yang dapat diakses melalui link berikut. Nah, ini linknya yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Jesse. Linknya bisa dituliskan di sini. Ini adalah untuk nama sebagai FTR bisa dituliskan di sini. Kalau hanya satu bisa dituliskan di sini dan seterusnya bisa dituliskan. Dan ini untuk rumah sakit asal peserta lama waktu fellowship bisa dituliskan. Dan berikut adalah nomor narahubung yang dapat dihubungi informasi lanjut. Itu adalah nomor Bapak Ibu sebagai pengelola program fellowship di rumah sakit penyelenggara. Tadi contohnya saja rumah sakit penyelenggaranya itu ada di rumah sakit jantung dan bumbu abang kita. Maka ini bisa dituliskan nomor handphone ataupun yang bisa dihubungi melalui WA, nomor Bapak Ibu melalui PIC tersebut ada di bagian sebelah ini. Dan ini harus ditandatangan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Tenaga Fellowship dan tembusannya ada dua, yaitu satu Sekretaris Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia, dan Majelis Disiplin Profesi. Yang kedua adalah Direktur Peningkatan Mutu SDM.
Dan ini adalah kalau misalnya tadi ternyata peserta pada saat rumah sakit negara terdapat ada banyak peserta program fellowship, saya tuliskan seperti ini, seperti kolom sebelah bawah ini, dan biasa dibawa dan lampiran seperti ini saja. Dan harus ada di link yang disebutkan tadi di sebagian atas sini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan untuk surat keterangan dari rumah sakit penyelenggara. Saya kembalikan lagi ke Bu Moderator, silakan Bu Arum. Baik, terima kasih Bapak Bernard atas pemaparannya. Bapak Ibu, kita buka untuk sesi diskusi atau tanya jawab ya. Bapak Ibu, jika ada yang masih belum jelas atau ingin ditanyakan, kami persilakan juga kepada Direktorat Mutu, khususnya tim kerja fellowship, jika ingin disempatkan. Kan di sini ada Dokter Dani. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya, Mbak Arum. Izin bertanya. Mohon izin, apakah baik. Dapat di raise hand-nya, Bapak Ibu, mohon izin. Oke. Baik, Bapak Ibu, untuk sesi diskusi, mohon untuk dapat raise hand dan juga dapat menyalakan videonya, Bapak Ibu. Untuk yang pertama dari Bapak Yansen, RSUD. Prof. Murah ya, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang dan sore. Izin bertanya terkait dengan pengusulan data serta fellowship ke Kementerian Kesehatan. Tadi dicontoh eh, usulannya itu bersifat individu, perorangan, atau kolektif ya? Karena tadi contoh di Word-nya tadi, di atasnya individu, bawahnya bisa tabel yang kolektif. Sebenarnya yang seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yansen atas pertanyaannya. Mohon izin, mungkin kita balik dulu ya Bapak pertanyaannya. Selanjutnya dari Ibu Astri Rostaryadi. Silakan Ibu. Izin bertanya, Pak, kemarin kan kita sudah sempat mengajukan pengajuan SIP melalui satu senat. Nah, itu berarti nanti akan dikembalikan lagi ya? Karena kan untuk surat rekomendasi yang dikeluarkan dari rumah sakit itu berbeda dengan template yang tadi disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Astri. Mohon izin kepada Pak Jeffrey untuk menjawab pertanyaan. Baik, baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait pertanyaan apakah usulannya adalah individu atau kolektif, Bapak Ibu, untuk usulan ya SIP ini diusulkan secara individu ya, karena masuk ke dalam akun satu sehat STNK dari si peserta fellowship-nya. Ya. Namun untuk surat keterangannya atau surat pengajuannya ya, surat pengajuan dari direktur utamanya, mungkin ada misalnya di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita itu peserta program fellowship-nya itu ada misalnya 7 orang dalam tahun ini, ya.
Nah, surat pengusulannya bisa diajukan untuk 7 orang di suratnya ya. Tetapi nanti pengusulannya itu dilakukan oleh masing-masing peserta program fellowship-nya. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait hal tersebut. Silakan Mbak Arun. Hah? Baik, Bapak Ibu, untuk yang sudah terlanjur di Satu Sehat, ya silakan nanti diupload kembali dokumen yang sudah sesuai ya Bapak Ibu ya. Permohonan dari Direktur Utamanya disampaikan yang sudah sesuai ya. Kalau yang kemarin misalnya yang diupload itu merupakan surat pemanggilan peserta fellowship-nya ya, atau surat apa, surat panggilan atau surat keterangan ya, dan lain-lain yang belum sesuai, silakan nanti disesuaikan kembali, dapat diupload kembali, diupload kembali melalui pengajuan yang sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Yosrendi. Silakan Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Arum. Mohon izin, kami dari Rumah Sakit Emmanuel Padang. Sebelumnya terima kasih kepada Dr. Jeffrey Thomas. Kami menyampaikan terkait administrasi ini, Bu Arum. Kemarin sudah pernah WA juga dengan Pak Jeffrey Thomas terkait lampiran yang surat diusulkan nih. Dan tadi yang ditayangkan sama Pak Benardi tadi itu perihalnya berbeda yang disampaikan oleh Pak Jeffrey. Kemarin Pak Jeffrey menyampaikan surat dari Dirut penyelenggaraan program fellowship yang menyatakan ada peserta program fellowship ya. Kalau tadi saya lihat di Word itu adalah usulan untuk penerbitan ICP. Nah, jadi kami masih ragu apakah perihalnya ini terkait menyatakan ada peserta program fellowship, contoh periode Juli ini, Pak. Dan tadi kami lihat di Word yang ditampilkan Pak Benardi, itu usulan penerbitan ECP fellowship-nya. Jadi mana yang akan kita samakan persepsi gitu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yosrendi. Ya. Baik Bapak Ibu. Jadi yang Bapak Ibu sampaikan ya, karena kemarin cukup banyak yang bertanya. Jadi kami sampaikan sosialisasi kembali menggunakan format yang kami sampaikan hari ini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bapak Tarmoni kepada Pak Tarmoni. Silakan Bapak. Terima kasih. Saya dari RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Yang pertama tentang STR. STR yang dimaksud apakah STR yang selama ini dipakai oleh yang bersangkutan, bukan STR baru tentang fellowship. Yang kedua, tentang pengajuan itu menurut saya surat pengantarnya itu apakah tidak per prodi ya? Karena kalau seluruh atau semua prodi tidak mungkin, karena di situ tercantum rumah sakit jejaring. Rumah sakit jaringnya masing-masing prodi kan beda-beda. Nah, ini untuk pengajuannya saya kira per prodi, bukan satu pengajuan, satu surat untuk seluruh peserta fellowship. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Mohon izin kami kumpulkan dulu pertanyaannya. Untuk selanjutnya dari Bapak Bambang, Bapak silakan. Terima kasih Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pertanyaan kepada Pak Jepri. Terima kasih tentang masa berlaku SIP yang sudah diterbitkan. Apa bisa dengar, Mbak Arum? Ya, terima kasih. Dengar. Andaikan terjadi prolong waktu jeda yang bermakna lama, misalnya karena perizinan, karena sakit si peserta velu, sedangkan sudah habis SIP-nya, apakah mengurus kembali kepada permohonan kepada Kementerian Kesehatan? Terima kasih, Baru. Baik, terima kasih Bapak Bambang atas pertanyaannya. Baik, mohon izin Bapak Jeffrey untuk menjawab. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Yang pertama tadi terkait STR ya. Jadi saat ini Bapak Ibu pengusulannya menggunakan STR dokter spesialisnya ya. Jadi kalau mengikuti prodi tadi misalnya bedah jantung dewasa gitu ya, itu kan prodi dari eh, fellowship dari spesialis bedah torak kardiovaskuler ya. Jadi nanti tentu STR yang dilampirkan adalah STR sebagai spesialis bedah torak kardiovaskuler gitu ya. Itu yang dilampirkan Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu memiliki beberapa kompetensi tambahan, misalnya ada spesialis, contohnya spesialis mata ya. Spesialis mata itu banyak sekali fellowship-nya misalnya ya. Jadi satu orang spesialis mata itu bisa memiliki 3 sampai 4 bahkan 5 gitu ya, 5 fellowship ya. Jadi fellowship lensa, fellowship kornea, fellowship apa gitu. Nah, kalau memiliki STR yang terakhir ya dengan kompetensi spesialis dan fellowship, nah itu yang dilampirkan Bapak Ibu. Kalau sekarang mau mengikuti misalnya fellowship yang terkini saat ini ya. Ya. Jadi untuk STR gunakan STR yang terupdate yang masih berlaku yang Bapak Ibu miliki. Ya, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua pertanyaannya pengajuannya apakah eh, dapat ya dapat diajukan secara keseluruhan misalnya kalau misalnya di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita ya di sana ada beberapa jenis fellowship misalnya ya bedah jantung dewasa, bedah jantung anak misalnya. Ya, silakan Bapak Ibu bila memungkinkan dari direktur utamanya mencantumkan semua fellowship yang diselenggarakan di RSJPD Harapan Kita, ya silakan diajukan ya. Tapi kalau misalnya eh, dalam pengajuannya itu dilakukan per periode misalnya ya, ada periode katakanlah saat ini periode Mei gitu ya, periode Mei 2025 ada 4 orang gitu ya. Dan nanti akan dibuka lagi periode November misalnya ya. November dibuka lagi untuk 4 orang. Ini kan ada sequence waktu. Jadi yang periode Mei diusulkan saat ini dan nanti kemudian ketika bulan November ada pengusulan untuk SIP Fellowship ya peserta program Fellowship
4 orang lagi, ya silakan diajukan kembali. Jadi silakan diajukan per periode, silakan. Namun apabila ya, misalnya apabila ada per Mei 2025 ini, ya katakanlah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, ya di sana ada 5 jenis fellowship contohnya, ya 5 jenis fellowship ya contohnya saja ya. Ada 5 jenis fellowship untuk 3 jenis spesialisasi misalnya. Ya. Pada pengajuannya misalnya pada hari ini 19 Mei ya, itu kalau digabungkan ternyata ada pengusulan fellowship dari bulan Februari, Maret, April dan Mei misalnya ya. Ya, nanti fellowship yang pertama ada 5 orang, fellowship yang kedua ada 6 orang, fellowship yang ketiga ada 4 orang, fellowship yang keempat ada 7 orang, fellowship yang kelima ada 3 orang misalnya. Kalau memang dapat digabungkan, silakan diusulkan permohonan SIP-nya secara gabungan, ya. Suratnya yang secara gabungan. Jadi nanti masing-masing orangnya tetap mengusulkannya melalui akun Satu Sehatnya masing-masing. Ya. Tapi suratnya kalau bisa diterbitkan menjadi satu surat, silakan. Ya. Itu teknis saja Bapak Ibu, silakan di masing-masing rumah sakit penyelenggara bagaimana memudahkan Bapak Ibu, silakan saja. Ya. Silakan Mbak Harum. Ya, jadi Bapak Ibu memang di sini kami coba sampaikan ya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan ya Bapak Ibu. Udah terlihat Mbak Arum? Sudah ya. Jadi Bapak Ibu di SIP ini nanti bunyinya seperti ini. Berlaku selama mengikuti program fellowship. Ya, berlaku selama mengikuti program fellowship. Jadi lama mengikuti program fellowship itu tadi kita contohkan misalnya ya, yang kita contohkan itu tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan 25 November 2025 ya. Misalnya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Tetapi ternyata karena ada satu dan lain hal gitu ya. Satu dan lain hal ya. Berdasarkan persetujuan rumah sakit penyelenggara fellowship, fellowshipnya misalnya dilaksanakan sampai misalnya ya, sampai Februari 2026 misalnya Bapak Ibu ya. Karena cuti dan lain hal tadi ya. Tetapi dari penyelenggara fellowshipnya menyatakan ini dapat dilaksanakan seperti itu, silakan Bapak Ibu ya. SIP-nya tetap berlaku ya. Karena SIP ini bunyinya selama mengikuti program fellowship ya. Hanya saja nanti dibuat catatannya Bapak Ibu. Catatannya tadi ya, yang seharusnya program fellowship ini berakhir di tanggal 25 November 2025 ya. Tetapi karena satu dan lain hal alasan yang sah menurut penyelenggara fellowship gitu ya, maka penyelenggaraan fellowship dilaksanakan sampai misalnya tanggal 3 Februari 2026 misalnya. Ya. Itu yang penting ada surat keterangan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Karena di SIP-nya tidak kita cantumkan apa namanya, tanggal yang fix ya untuk masa berlaku SIP-nya. Tetapi tanggal yang masa berlaku yang fleksibel disebutkan di
Di SIP-nya ini fleksibel untuk mengantisipasi hal-hal seperti tadi yang ditanyakan tadi. Ya. Yang fix itu adalah tanggal penerbitannya, tetapi tanggal masa berlakunya sudah dibuat fleksibel selama mengikuti program fellowship. Ya. Jadi ini kita lakukan karena kita belajar dari SIP PPDS ya. PPDS itu misalnya eh, menurut kurikulumnya misalnya untuk spesialis tertentu itu dilaksanakan 8 semester misalnya. Tetapi karena satu dan lain hal ya, ternyata pesertanya itu bisa mundur 6 bulan misalnya. Bisa mundur 6 bulan ya. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut di SIP PPDS tidak disebutkan periode waktu yang fix ya. Periode waktu yang fix. Hanya disebutkan selama mengikuti pendidikan spesialis. Ini seperti itu. Jadi kita belajar dari itu Bapak Ibu. Dan untuk program fellowship ini juga kita sebutkan seperti itu ya. Selama mengikuti program fellowship ya. Yang penting nanti itu dicatat Bapak Ibu ya, dicatat oleh pihak penyelenggara fellowshipnya ya, supaya nanti kalau diklarifikasi itu nanti dapat dapat apa dapat dijelaskan dengan baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey. Mohon izin Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali atau masih ada yang belum jelas? Silakan. Baik, Ibu Santi, silakan. Mohon izin Bu Arum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santi dari Diklat Rumah Sakit Sarjito. Izin konfirmasi Bu Arum. Jadi sudah ada beberapa peserta fellowship kami yang sudah mengisi melalui Satu Sehat untuk pengajuan SIP fellowship. Hanya saja ini sampai sekarang kok dari tanggal 14 Mei ini belum terverifikasi. Jadi, untuk maklumat pelayanannya ini sampai dalam waktu berapa lama gitu Bu Arum dan Pak Jeffrey. Kemudian ini di sini juga sudah dicantumkan muncul untuk verifikasi tapi statusnya sedang verifikasi. Nah, sementara untuk yang peserta velo kebetulan ini dari velo vaskuler nggih ada mau melaksanakan kegiatan ataupun tindakan ini bagaimana nggih Bu Arum dan Pak Jeffrey, mohon arahan, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santi. Terus pertanyaannya, mohon izin kepada Dr. Jeffrey untuk bertanggung. Baik, terima kasih Bu Santi. Jadi Bapak Ibu, kami sampaikan memang dalam pengusulan saat ini ada beberapa usulan yang sudah masuk ya ke kami Bapak Ibu. Di sini kami coba sampaikan ya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah terlihat ya Mbak Rum? Sudah, Dok. Iya. Jadi ini usulannya Bapak Ibu. Tapi kalau kita cek ini memang masih banyak yang belum tepat ya Bapak Ibu pengajuannya ya. Masih ada beberapa bahkan yang agak aneh-aneh ya Bapak Ibu ya. Ini misalnya ini ya ada Sidi Laksono pengajuan tempat praktek Rumah Sakit Eka Hospital BSD dan Rumah Sakit Jejaring Program Fellowship ya. Jadi ini padahal tadi kita lihat dari daftar rumah sakit penyelenggara fellowship itu Rumah Sakit Eka Hospital tidak termasuk ya. Atau misalnya ini
kita ambil contoh usulan yang dari Rumah Sakit Bu Santi ya. Ini yang ditanyakan ke kami ya, Umira ini ya Bu ya. Injih, dokter. Ya Umira ya, jadi coba kita cek ini yang Umira. Apakah sudah terlihat nih suratnya? Sudah ya? Sudah ya. Ini contoh yang bertanda tangan di bawah ini Dr. Gigi Nusati Kawahyu dengan ini menerangkan bahwa nama Dr. Umira SPCP VH gitu ya Bu ya. Dengan Iya. ini menerangkan bahwa nama yang bersangkutan adalah benar sebagai peserta yang sedang mengikuti program fellowship kedokteran vaskuler yang diselenggarakan oleh Sarjito gitu ya Bu ya. Iya, Nah dok. ini Bu yang tadi kami sampaikan coba dipastikan Bu di Rumah Sakit Sarjito Jogja apakah nanti Dokter Umira ini hanya melaksanakan pelayanan kesehatan di Sarjito nggak Bu ini selama 14 Mei sampai 13 November 2025 ya. Apakah Rumah Sakit Sarjito ini ada jejaringnya Bu, di mana para peserta program fellowship juga melaksanakan pelayanan kesehatan di sana, misalnya begitu ya. Untuk menambah jam terbang misalnya ya, apakah nanti di rumah sakit, katakanlah di rumah sakit Suraji misalnya ya, apakah seperti itu apa tidak? Apa hanya di Sarjito saja? Hanya di Sarjito saja, Pak, Oh ya, kebetulan. baik. Jadi kalau vaskuler. Berarti kalau begitu, ini kan untuk program fellowship yang bersangkutan tidak dilaksanakan di jejaringnya gitu ya. Iya, Ya, begitu ya Bu ya. iya, iya, Ya. Pak. Ya. Kemudian nanti Bu di sini pengajuannya Bu, pengajuan SIP-nya Bu ya. Nanti pengajuan SIP-nya disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Ini surat nanti ya Bu. Berarti surat kepada Menteri Kesehatan, CQ, Dirjen SDM Kesehatan gitu ya Bu. Ye. Ya, Jadi gitu. mungkin ini mohon izin Pak Jeffrey mungkin bisa di-share untuk kelengkapan berkasnya yang harus kita siapkan J Bapak Ibu biar nanti mungkin seragam semua rumah sakit Velo J. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, ya. Makasih Bu. Tadi Mas Bernard sudah menyampaikan contoh surat Bu, contoh surat karena memang ada beberapa yang dari rumah sakit penyelenggara yang menghubungi kami dan tim gitu ya. Jadi akhirnya kami buatkan contohnya ya. Kami buatkan contohnya. Mas Bernard, apakah bisa ditampilkan kembali coba? Biar nanti Bu Santi bisa lihat. Izin Dr. Jeffrey di kolom chat juga banyak yang menanyakan untuk template-nya, Dok. J. Mungkin bisa di-share di kolom chat, Dokter. Terima kasih. Ya. Ini di-share aja Mas apa? Mas Ben. Contohnya. Baik. Ini ya Bu. Iya. Ya, baik terima kasih Mas Bernard. Di-share saja di apa? Di kolom chat ya. Jadi Bapak Ibu eh, Bapak Ibu kami mau tanyakan di WA Group yang pengelola fellowship ya, yang dikelola oleh teman-teman Direktorat Peningkatan Mutu, apakah Bapak Ibu yang hadir pada pertemuan ini sudah ada di WA Group tersebut ya Bapak Ibu? Sudah, Pak Sudah, Jeffrey. Pak. Sudah, Dok. Ya, sudah ya. Ya. Baik Bapak Ibu, cukup. Silakan Mbak Arum. Baik, terima kasih Bu Jeffrey. Sepertinya ada pertanyaan lagi dari Bu Asri. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Iya Mbak, saya mau tanya, itu kan isi suratnya, itu kan tertulisnya bersama ini kami lampirkan berkas-berkas di bawah ini yang dapat diakses berkas. Berarti kan kalau berkas kan seperti berkas SIP, STR begitu ya. Tapi kalau di
kolom bawahnya itu kan tertulisnya seperti kayak bisa langsung diisi di situnya, jadi tidak dalam bentuk lampiran berkas. Jadi seperti kayak nama itu kan bisa langsung diisi di kolom, terus nomor STR, profesi itu kan tidak usah dalam bentuk berkas kan bisa ya. Jadi langsung diisi di suratnya di bawah itu. Terus yang kedua, yang terkait kita sudah mengajukan SIP melalui LMS, itu kan untuk statusnya masih verifikasi. Ternyata untuk apa namanya yang harus kita upload itu kan berbeda kontennya. Nah, ini kita mau upload ulang kok tidak ada fasilitas untuk apa namanya mengulang uploadan itu ya Pak. Jadi statusnya masih verifikasi terus. Kita mengajukan dari tanggal 2 Mei. Jadi kalau misal ada revisi mungkin bisa dikembalikan. Kita bisa upload ulang surat yang sesuai dengan yang ini disampaikan. Begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Angsti atas pertanyaannya. Silakan Bapak Jeffrey. Baik, jadi Bu Astri ya. Jadi Bu Astri tadi ketika diajukan permohonan SIP peserta program fellowship-nya, itu ada berkas yang dilampirkan memang berupa salah satunya STR ya Bu, STR-nya itu. Jadi nanti kan sekarang STR itu sudah berupa elektronik STR ya, walaupun belum semua memiliki elektronik STR, masih ada mungkin masih menggunakan STR lama yang masih berlaku gitu ya. Tapi kalau sudah terbit STR-nya per 2024 atau 2025 ya, atau 2023 di akhir tahun ya, itu sudah menggunakan elektronik STR. Nah, tetapi mungkin masih ada yang memiliki STR yang terbitnya di tahun 2022 atau bahkan 2021 ya. Eh, jadi nanti Bapak Ibu silakan STR-nya di PDF-kan gitu ya, di PDF-kan. Kalau sudah memiliki elektronik STR itu sudah dalam bentuk soft file memang ya. Jadi tidak perlu di PDF-kan kembali. Ya. Itu yang pertama. Karena STR itu nanti salah satu yang kita verifikasi ya. Kemudian Bapak Ibu, kalau kemarin pengajuannya sudah disampaikan dan suratnya ternyata belum tepat Bapak Ibu ya, belum tepat. Nanti kami akan tolak dulu pengajuannya ya. Kami tolak dulu pengajuannya dan nanti dapat disampaikan kepada dokter peserta program fellowship-nya untuk mengusulkan kembali ya Bapak Ibu, biar bisa mengupload kembali dokumen yang sudah tepat gitu ya. Nanti kami tolak dulu, silakan nanti diajukan kembali, diupload kembali dokumen yang sudah benar gitu ya, dokumen yang sudah benar. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi di dalam surat pengajuan itu, pengajuan SIP, kami sampaikan Bapak Ibu nanti membuat membuat link di dalam surat tersebut berupa Bitly. Jangan lupa Bapak Ibu jangan dikunci Bitly-nya itu, ya. Kadang-kadang dikunci, jadi kita juga bingung Bapak Ibu. Ini Bitly-nya ada tapi nggak bisa masuk ya karena kita harus minta akses lagi. Pastikan nanti Bapak Ibu aksesnya dapat dibuka gitu ya. Aksesnya dapat kami buka supaya apa? Supaya kami bisa langsung melakukan verifikasi terhadap dokumennya begitu ya. Terhadap dokumen yang Bapak Ibu eh, apa? Bapak Ibu lampirkan di dalam Bitly tersebut ya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan Mbak Arum. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey. Mohon izin Bapak Ibu, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali atau masih ada yang belum jelas, silakan Bapak Presiden, atau mohon izin kepada
eh, Direktorat Mutu atau dari tim Fellowship, ada Bapak Genwar, ada Ibu Sista, apakah ada yang ingin disampaikan dalam pertemuan siang hari ini? Bapak Ibu, untuk filenya sudah di-share di kolom chat, silakan untuk dapat di sini. Kemudian Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Bu Arum, mohon izin Bu Arum. Iya, Bapak, silakan Bapak. Iya, klarifikasi kembali ya, biar se-Indonesia itu sama persepsi dengan berbagai varian yang dipersyaratkan dan tidak ribet ya. Bagaimana, apakah Kementerian Kesehatan bisa menerbitkan buku pedoman fellowship Indonesia gitu. Biar tinggal kita baca, tinggal kita aplikasikan. Demikian Bu Arum. Baik, terima kasih Bapak Bambang atas sarannya. Mungkin apakah Dr. Jeffrey ingin memberikan tanggapan untuk saran yang Baik Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang ya. Jadi Pak Bambang, Bapak Ibu, kami tadi dengan teman-teman ya sudah menyampaikan sosialisasi ini kembali, tapi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya kembali ya, melihatnya kembali melalui channel YouTube Konsil Kesehatan Indonesia Bapak Ibu. Ya, ini contohnya yang kami buka ya. Ini kan kita sosialisasi hari ini. Ya. Apakah sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Ya. sudah Pak. Ya. Ini kan sudah terlihat ya. Jadi nanti bagi teman-teman yang misalnya Bapak Ibu kalau ditanyakan sama peserta fellowship-nya, ya sudah nanti tinggal dikirim saja link ini Bapak Ibu. Link ini termasuk tadi ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab yang sudah kita lakukan tadi ya. Jadi nanti eh, ini sengaja tadi kami minta ada YouTube Live biar Bapak Ibu mudah ya, mudah nanti mendengarkan kembali ya atau memberi penjelasan kepada rekan-rekan fellowship-nya ya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Pak Bambang, Ya, monggo Pak terima nanti kasih. kalau Iya, ini Pak Jeffrey, terima kasih. ya. Ya. Baik, terima kasih Dr. Jeffrey, Bapak Ibu atas pertanyaannya. Bapak Ibu, sosialisasi tata cara permohonan etika fellowship telah selesai. Kami izin kepada Bapak Jeffrey sebelum acara kami tutup. Apakah ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu? Ya, terima kasih Mbak Arum, Bapak Ibu yang kami hormati, rekan-rekan dari Rumah Sakit Penyelenggara Fellowship ya. Ada 22 rumah sakit penyelenggara fellowship dan juga rekan-rekan dari Kemenkes. Nah, dalam hal ini teman-teman dari Direktorat Peningkatan Mutu dan teman-teman di SET-KKI, kami ucapkan terima kasih karena pada siang hari ini kita secara efektif ya, 1 jam lah ya, 1 jam kita berproses menyampaikan menyampaikan penjelasan kepada Bapak Ibu
Mudah-mudahan nanti penjelasan ini dapat dapat memperlancar ya pengajuan dari masing-masing rumah sakit. Mohon nanti Bapak Ibu disampaikan kepada pimpinan masing-masing sampai kepada direktur utamanya secara berjenjang gitu ya. Mudah-mudahan nanti dapat ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti dan kami dengan senang hati Bapak Ibu nanti akan melakukan verifikasi dan memproses lanjut pengajuan SIP peserta program fellowship ini Bapak Ibu. Mungkin demikian. Pak Arum, ini ada Mbak Ini. Ya, Mbak Ini Ya, silakan Ibu bisa Nini. Tadi buka ingin. layarnya kalau ingin bertanya. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu. Iya, silakan Bu. Maaf di akhir-akhir ini Waalaikumsalam. baru mau bertanya. Saya ingin bertanya nanti kan pengajuan SIP melalui SDMS satu set SDMK itu kan menggunakan STR yang terakhir ya Pak ya, yang ISTR yang terakhir kita sudah punyai ya Pak ya. Nah itu berarti bukan menggunakan STR yang dulu yang mungkin kita selama ini yang kita familiarnya kan yang STR kopi pertama, kopi kedua, kopi ketiga itu. Berarti bukan dari STR yang tersebut ya Pak. Mohon izin. Iya, baik Bu Imi. Bu Imi peserta program fellowship-nya ya. Insya Allah Pak. Iya, jadi begini Bu. Kan Ibu sekarang kalau mau ikut program fellowship ya, itu kan berarti saat ini background-nya sudah spesialis ya Bu ya. Betul. Ya, Ibu sudah spesialis apa Bu? Spesialis apa? Jantung. Saya SPJP. Jantung. Iya. Spesialis jantung. Ya. Sudah pernah ikut fellowship Bu sebelumnya? Belum. Belum ya. Berarti Ibu kalau belum pernah, STR-nya adalah STR dokter spesialis jantungnya Bu nanti. Betul. Ya. Tetapi seandainya Bu Imi misalnya seorang spesialis jantung ya, tapi pernah ikut fellowship ya. Kalau udah pernah ikut fellowship kan nanti ada STRKT-nya ya. Kan ada STRKT-nya gitu ya. Nah, berarti nanti yang digunakan itu STRKT-nya gitu. Karena sudah pernah mengikuti fellowship tertentu gitu ya. Jadi seperti itu Bu Imi nanti ini. Pakai STR yang terkini gitu ya Bu. Baik, berarti STR terakhir Prinsipnya STR yang yang terkini Bu. STR SPJP yang terakhir yang ISTR yang kita yang terbaru yang kita urus ya Pak ya. Iya betul Bu. Baik. Itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik Bu, baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan Bu Imi tadi juga memang kami dalam sehari-hari memproses SIP Menteri ini Bapak Ibu memang karena jenisnya banyak pernah memang mendapatkan pengusulan ya untuk SIP, ternyata STR-nya itu Bapak Ibu akan berakhir bulan depan misalnya. Ya. STR-nya akan berakhir bulan depan. Padahal masa berlaku SIP-nya itu nanti misalnya selama 5 tahun misalnya. Ya. Kami contohkan itu ada SIP di kawasan ekonomi khusus itu berlaku 5 tahun. Ya. Tapi STR-nya dalam jangka waktu 4 bulan ke depan udah mau habis ya. Jadi kita biasanya akhirnya sampaikan kepada pengusulnya ini supaya mengusulkan lebih dulu ya STR seumur hidupnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti juga terkait STR ini pastikan STR-nya masih berlaku sampai dengan ya akhir masa program fellowship-nya gitu ya. Kalau program fellowship-nya nanti berlangsung sampai katakanlah 25 November 2025, pastikan STR-nya tidak expired sebelum 25 November, Bapak Ibu. Ya. Karena SIP tidak dapat diterbitkan atau otomatis tidak berlaku kalau STR-nya
juga tidak berlaku. Ya, kalau STR-nya misalnya expired bulan September 2025, padahal program fellowship yang nanti berlangsung sampai Desember gitu Bapak Ibu kan, otomatis kan nanti SIP-nya itu expire di tengah jalan gitu. Ya, itu yang Bapak Ibu nanti perlu cermati. Makanya tadi perlu berkas STR itu dilampirkan ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih ya, tadi kami sudah menutup apa semifinal ya. Jadi sekarang secara final kami coba tutup Bapak Ibu ya. Nanti Bu Imi karena mengikuti tadi mungkin belum dari awal gitu, Bu Imi bisa akses channel YouTube Konsil Kesehatan Indonesia yang secara live kami buat juga pada hari ini Bu. Jadi nanti bisa kepada rekan-rekan peserta fellowship-nya disampaikan ya. Jadi walaupun karena pada saat ini misalnya sedang menangani pasien begitu ya, nanti mungkin di waktu senggang bisa mencermati kembali. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, sampai ketemu di lain waktu. Siang, Mbak Ibu, Jeffrey dan tim. terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi secara permohonan SIP Fellowship. Pertemuan siang ini kami tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.